sedan ini sangat diminati untuk menggantikan Toyota Soluna yang pernah jadi taksi. Ya, sedan ini juga bernasib sama ternyata. Diminati namun dipakai juga jadi taksi. Peminatnya menjadi bubar karena mobilnya mirip taksi. Ini adalah Toyota Vios generasi kedua. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Dulu mobil ini tuh sangat diminati banget. Nah, tapi keluar yang namanya versi taksinya, jadi ya penjualannya menurun. Nah, di situ nyerang tuh yang namanya Honda City, Baleno Next G. Untungnya itu dua mobil itu, Honda City sama yang Baleno Next G itu bentuknya tuh aneh. Ini masih tetap jualan aja walaupun tidak seheboh itu. Karena dia punya bentuk yang lebih elegan, lebih formal dan lebih bisa dinikmati oleh mata gitu ya. Ya sedan biasa, sedan kebanyakan pada saat itu. Ya, tapi itu salahnya karena ada versi yang limonya gitu ya. Jadi orang pada milihnya ke Honda atau ke Suzuki. Yang ini gengsi kali ya orang pakai ini. Taksi yang ada di Indonesia bisa dibilang didominasi oleh Toyota. Ya, Toyota Limo tepatnya. Dari mulai Vios generasi pertama hingga Vios generasi ketiganya. Ya sebetulnya simple. Yang namanya armada taksi pasti punya rumus. Irit bahan bakar, mudah dirawat, spare part berlimpah, fitur basic, dan tidak rewel. Semua itu ada di Toyota Limo. Intinya tuh semua ada di sini. Yes, ini mesin itu dipakai Vios, terus juga dipakai oleh Yaris, Is, Raum, Probox, 1NZ FE 1500 cc. Nah, ini mobilnya terkenal bundle spare part itu banyak banget dan harganya sedikit terjangkau. Dan ya ini tuh bandel banget. Padahal performa itu biasa aja. Jadi di atas kertas dia punya tenaga tuh 109 horsepower dan juga torsinya ada 141 Nm di 4200 rpm. Cukup tinggi torsinya, makanya kalau di macet-macetan memang agak-agak sedikit lemot, tapi tetap saja dia kan yang dicari adalah kenyamanan. Jadi nggak perlu tarik-tarikan si Vios ini. Nah, tenaga itu disalurkan ke roda depan. Ya, ini front wheel drive dan juga kalau untuk Vios untungnya itu ada versi yang matic-nya 4 speed dan juga manualnya 5 speed dengan kopling yang enteng. Nanti saya akan coba di test drive-nya. Kami lanjutkan mengenai Toyota Vios. Ya sebelumnya kami membahas Limo taksi. Kasian. Kapan ini Vios dibahasnya? Bukannya kami ingin samakan Vios dengan Limo, namun kenyataannya Vios fiturnya di atas Limo. Jauh, ada 2 trim yang ditawarkan Toyota Vios di Indonesia. Dari tipe standar yaitu tipe E dan tipe G untuk tipe terlengkapnya dari Vios generasi kedua. Bagaimana dengan Limo? Di luaran sana bisa dibilang Vios tipe J alias Vios yang paling trondolan yang pernah ada. Untungnya kami bawa yang Vios paling tingginya, tipe G. Fiturnya tuh banyak, jadi kenapa harus gengsi? Padahal kita kan membutuhkan kenyamanan di jalan. Yes, ini fiturnya lengkap. Ada ABS, EBD, BA, lagi brake assist sudah ada, udah gitu dual airbag. Udah gitu headlamp ya pakai HID xenon. Yang lain itu nggak ada, masih pakai halogen. Tapi ini pakai xenon ya, walaupun yang pada saat itu tuh kurang begitu biar gitu ya. Xenonnya tuh nggak begitu canggih, nggak begitu terang-terang amat, tapi ya keren gitu. Nah di bawah sini udah ada fog lamp juga. Nah ini grillnya tersenyum gitu, mirip-mirip Altis. Ada krom-kromnya sebelah sini, sedangkan yang bawah-bawahnya itu modelnya tuh kayak polosan gitu ya, warnanya tuh silver kayak gitu. Nah udah gitu di bagian sini, nih lihat sudah pakai velgnya keren. Velgnya berbeda sendiri, dia tipenya tuh kayak formal gitu ya, kayak altis-altisan gitu. Terus dia punya profil ban 185 60 ring 15. Warnanya tuh bukan yang silver terang, tapi dia silver yang agak-agak gelap. Jadi ini berbeda sendiri, bautnya tuh 4 dan PCD-nya tuh very common, 400 gitu. Di sini juga ada lampu sen udah di spion, yang biasanya itu pada di sini semua, tapi ini di sini. Nah, dia cukup bangga tuh, pakai emblem VVDi, yang artinya mesinnya tuh irit bahan bakar dengan tenaga yang lumayan besar. Nah, sininya ada tambahan daging, di tengahnya ada krom-kroman seperti ini dan
hebatnya tipe Vios yang G itu sudah keyless. Sini ada tombol, tapi kita nggak perlu. Ini seperti Camry yang ada sekarang. Lihat, ini saya nggak pegang kunci ya. Kunci itu di saku gitu. Kebuka dong. Canggih! Kenapa orang pada gengsi pakai kayak ginian? Ini bagus loh. Terus udah gitu, dia punya dimensi cukup kompak untuk sebuah sedan. 4,3 meter, tingginya tuh 1,5 meter, dan lebarnya adalah 1,7 meter. Proporsional. Sebuah sedan yang biasanya tuh di belakangnya buntutnya tuh aneh-aneh gitu ya. Yang tadinya sebuah hatchback yang dipanjang-panjangin. Tapi ini proporsional sedan. Bentuk belakangnya memang nggak, ya tidak menarik sih sebetulnya. Bahkan yang sebuah tipe yang limonya tuh mirip sekali gitu ya. Tapi untungnya yang G itu ada totol-totol gini, jadi dipisah-pisah. Padahal ini adalah sebuah lampu mundur, lampu sen di sebelah sini, dan ini emblemnya G. Nah, di sini pembedanya. G atau E itu bisa kelihatan di sini. Bempernya sangat biasa saja, ada 2 sensor parkir. Rear defogger sudah ada di Vios. Vios ya. Ini biasanya pada dicopotin tuh yang limo tuh. Jadi Vios jadi kayak sama aja. Nah, tapi bedanya di sini. Kalau yang limo di sini nggak ada chrome-nya. Jadi dia sewarna dengan body. Itu aja. Cek bagasi. Nah, ini pakai tombol elektrik gitu, keren. Keren loh, banyak banget fitur yang saya nggak sangka gitu, kayak tadi keyless entry gitu ya. Nah, ini nih, bagasinya memang ya emang cocok buat taksi. Gede banget. Gede banget. Dia muat koper yang gede itu bisa 2. Digituin, dilurusin kayak gitu, bisa 2. Tas golf kayaknya masih bisa masuk ke sebelah sini. Tuh ya. Terus di sini nih, kita bisa lihat lagi di bawahnya. Oh, ini dia. Ban serepnya dikasihnya full size lagi, bukan yang kaleng-kaleng gitu. Ya, kasihnya full size. Sini toolkit-toolkitan, dongkrak-dongkrakan, dan di kiri kanannya bisa nyimpen barang-barang. Tapi nggak bisa sih, kalau Kanebo itu nggak bisa terlalu gendut. Ini paling tipisnya segini nih, bisa ditaruh di situ, di belakang sini. Jadi dikasih karpet gini, terus dikasih bungkus-bungkus kayak gini, jadi supaya teredam baik. Ini pasti peredamnya baik. Panas! Tapi nggak apa-apa, kita ngasih tahu dulu kuncinya tuh kayak gini. Tuh. Tuh. Kuncinya tuh kayak gini tuh. Tuh, kotak sini nggak ada ini. Karena dia push start button. Vios! Tahun segini udah dapat push start button. Ini kelebihannya Vios. Yes, dia lega-lega kemana-mana. Di depannya juga enak duduknya, side supportnya gede-gede, dan bahan joknya itu keren sekali. Tuh, kayak gini-gini. Ini nggak ada di sedan-sedan yang lain. Walaupun fabric tapi keren. Ada toto-totonya, ini pasti nggak akan panas. Nah, di bagian ini, nah memang agak melenyot sih. Nah, ini nih melenyot nih. Melenyot. Plastik semua, nggak ada soft touch sama sekali. Tapi seneng. Dashboardnya itu tergolong baik. Ya, desainnya itu bagus. Sini ada black glossy-nya segala, ada silvernya, dan ini panel tengahnya itu seperti ini. Yang saya sebel dari sini, dari Vios, cluster instrumennya itu malah di tengah, dan yang Gen 1, yang generasi 1 itu menghadap ke drivernya, tapi ini malah ke sebelah sana, yang membuat kita tuh agak kagok gitu melihat speedometernya. Bahkan saya kadang-kadang kalau pakai Vios ini, itu speedometernya nggak saya lihat sama sekali gitu, nggak dilihat berapa kilometer per jam kita jalan. Tapi senengnya visibilitas ke depan jadi bagus. Nah, di sini juga tempat-tempat AC-nya masih pakai puter-puteran semua, walaupun dia cukup lengkap. Cukup ya, nggak terlalu lengkap karena front defoggernya tuh nggak ada. Tapi ada pengaturan sampai ke kaki yang bisa setengah-setengah kayak gini nih. Nggak ada kakinya, ini bisa setengah dikit aja ke kakinya. Tuh. Kan? Sini juga ada temperaturnya, ada rear defoggernya, fan speednya sampai 4, dan ada sirkulasi dari luar ke dalam. Cukup lengkap. Audionya dia udah built-in kayak gini, jadi nggak bisa dilepas-lepas. Kalau ada pun ya pakai aftermarket yang dilepas, harus beli segini juga, sebonggol gitu. Hazardnya di tengah, ada clocknya itu di sini, jam digitalnya. Nah, ini speedometernya juga cukup lengkap nih.
sampai 200 km per jam. Terus di sini ada indikator matic-nya, karena dia adalah transmisi matic. Untungnya kita bawanya yang matic, keren sekali. Jadi nggak usah ngopling-ngopling karena di Jakarta sekarang udah macet sekali. Panas lagi kan, AC-nya tuh cukup dingin. Jadi Toyota tuh gampang gitu ya. Nah nih, akomodasinya yang paling saya suka. Karena di Vios itu ada yang namanya cup holder yang langsung di depan AC-nya. Terus juga di bagian drivernya juga begitu. Biasanya kan cuma satu-satu aja, di bagian drivernya doang yang dimuliakan gitu ya. Kalau ini di dua-duanya sudah ada cup holdernya atau bottle holdernya. Di trim pintu tuh bisa satu di sebelah kanan kiri. Nah sini nih ada tempat penyimpanan lagi. Ada glove box sebelah sini, cukup besar, tapi sayangnya di tengah nggak ada. Nah di tengah sini ada ini nih, ada buat headphone-headphonean. Tuh headphone aux gitu ya, aux out. Ada power socketnya malah ditaruh di sebelah sini. Nih sebelah sini nih ada nih, bukan ditaruh di sini ya, tapi malah di sebelah sini. Nih center glove boxnya, kecil, formalitas doang nih. Formalitas doang. Saya suka joknya. Nih, oh nih lihat nih, zaman dulu ya masih niat Toyota. Tuh dikasihnya tuh vanity mirror-nya di kedua sisi, biasanya sekarang udah di sebelah-sebelah dan tidak ada tutupnya. Udah gitu, pencet-pencetan, lampu kabinnya masih dipencet kayak gini. Dan di sini ada, udah pakai day and night spionnya, bagian tengah. Lengkap loh, dan duduknya tuh enak. Ada tilt steering, elektrik, spion, dan juga retractable. Lengkap. Yang baru-baru kayaknya kalah sama ini. Ini trim pintunya tuh, keras-keras semua. Cuma untungnya tipe G, di sini ada kain-kainan seperti ini, jadi kelihatannya lebih luxe. Ada warna silver, sini ada power window-nya, auto, tapi ke atasnya kagak. Auto juga. Lengkap gini, Vios. Nggak nyangka. Dan di sini ada speakernya dan ada twitternya, yang artinya dia adalah totalnya ada 6 buah speaker di sebuah Toyota Vios tipe G. Tipe G yang paling atas. Iya. Wah, pantesan ini jadi armada taksi. Lihat ini gede sekali. Hampir 10 jari. Headroomnya enak. Duduknya empuk. Bahannya berkualitas. Tapi ini bukan untuk taksi-taksi lebih rendah itu. Tapi at least ini gede sekali ruangannya. Kita bisa selonjoran kayak gini. Padahal ini adalah sebuah Vios yang artinya dia di bawah sebuah Corolla. Corolla pun dia punya bagasi yang gede. Cuman ini agak-agak sempit. Kalau ini dua-duanya penumpangnya enak tanpa mengorbankan kapasitas bagasi yang besar. Itu kelebihannya Vios. Ya, walaupun ya ini pelipatan kursinya adalah 60-40, nggak se-fleksibel dari Honda City yang bisa dilipat kayak kursi bioskop gitu, bisa naruh vas bunga. Tapi ya kita kapan sih gitu ya bisa ngangkat vas bunga. Gitu ya, tapi ini ada armrestnya juga tuh, ada cup holder satu di sebelah sini, tapi di trim pintu tuh nggak ada cup holder, di tengah sini ada cup holder. Ya, di trim pintu juga nggak ada yang namanya cup holder. Di belakang ada speakernya 2 tuh, jadi bisa nyimpan barang kayak tisu kayak gini nih, bagian belakang. Biasanya speaker tuh ditaruh di trim pintu, tapi ini malah di belakang, masih kayak mode-mode tahun 90-an. Tapi ini sangat berguna karena di trim pintu tuh jadi harus ngebongkar trim pintu kan sayang ya. Kalau gantinya speaker ini kan gampang, belakang. Ya, ini bisa dilipat. Tuh. Ini dia kelebihan yang lain dari sebuah Vios Gen 2. Enak dipakai, di kota tuh gesit banget pakainya. Udah gitu suspensinya ini empuk. Empuk loh untuk sebuah Vios. Makanya penumpang itu di belakang tuh enak sekali. Yang depan memang agak sedikit agak rigid gitu sedikit. Yang belakang memang empuk banget. Jadi nyamannya tuh enak banget deh pakai Vios. Nggak perlu mikir gitu kitanya juga. Gampang dikenal mobilnya, kiri kanan depan belakang enak, visibilitas ke depannya keren. Tuh belakangnya juga gede gitu ya. Enak lihat kemana-mana. Seneng kita makainya. Biasanya yang namanya Toyota itu agak-agak boring. Yes, di sini juga agak boring. Tapi apa ya? Enaknya gitu dipakai kalau dalam kota, gesit. Ternyata
walaupun torsi maksimal di 4200, tenaganya masih tetap ngisi dari bawah. Nah, enaknya itu kalau dibikin grafik gitu ya, torsi mesinnya itu naiknya tuh flat gitu loh ke atas. Jadi tenaganya ngisi di setiap RPM. Makanya ini mesinnya dipakai di banyak banget tipe Toyota. Legendaris sekali ini mesinnya. Bayangkan dari tahun 2003 sampai tahun 2013 Vios yang Gen 3 itu masih pakai ini mesinnya. Bahkan Sienta pun pakai ini juga. Wow. Yang bikin asik lagi ini karena transmisinya otomatis, dan otomatis itu tidak selemot yang dibayangkan. Cukup gesit juga perpindahan giginya, dan cukup halus perpindahan giginya. Duduknya enak, driving positionnya agak-agak tinggi, bisa ngelihat ke mana-mana. Puas sudah kalau pakai Vios. Cuman ya itu, ada gengsi. Kenapa sih? Ini taksi mirip taksi, biarin aja, yang penting kita nyaman. Dan joknya memang terbukti. Ini kan di Jakarta panas tuh. Tapi kalau pakai jok kayak gini, ini nggak panas. Rasanya tuh, karena dia punya desain yang spesial, agak totol-totol, bolong-bolong gitu. Jadi hawa-hawa panas tubuh kita tuh keserap sama si joknya. Tuh, remnya tuh gampang kepredik, enak gitu ya. ABS, EBD, BA, brake assist loh. Yang sekarang-sekarang aja brake assist itu udah barang mewah gitu dibilangnya. Tapi di Vios Gen 2 yang dimulai dari tahun 2008 itu udah ada. Hebat nih Vios. Kita coba 0-100-nya. Kan tumen-tumenan ya, Motoba dikasih 0-100. Kita coba aja dulu, apakah masih sama performanya dengan di tahun 2012 ini kebetulan, atau dengan tahun 2008 Vios Gen 2 tuh ada klaimnya, ya nanti ada di situ tuh. Klaimnya dulu pabrikannya segitu. Kita coba, ini kan sudah berapa tahun kemudian, yang artinya ini adalah usianya 10 tahun nih mobil. Performanya masih sama nggak kayak baru? Ngetik lagi. Kita coba. Udah 100? Dapat berapa detik? 12 berapa? 12,11. Itu mode D ya, tidak pakai AC dan tidak ada stability control kalau di tahun segini. 12,11. Ya, mungkin nggak berbeda jauh dengan klaim pabrikan yang zaman dulu tuh. Nah, kalau kekedapan kabin memang agak terdengar gitu suara motor yang standar itu masih agak sedikit masuk gitu ya. Terus juga suara mesinnya memang agak masuk. Suara ban yang di aspal road noise-nya tuh nggak begitulah. Ya kalau saya nilai skornya 7 lah dari 10. Vios. Desainnya mirip-mirip Altis. Bermain aman, formal banget, elegan arahnya. Apalagi grillnya tuh, kan Altis banget ya sebelah sini ya. Terus perawatannya gampang, spare partnya banyak, mobilnya bandel, di dalamnya nyaman, suspensi empuk. Apalagi yang kurang dari sebuah Vios? Kurangannya adalah image. Gara-gara Limo tuh muncul, jadi aja Viosnya kayak ini. Nah, ini dia punya pajak per tahun itu hanya 2,7 juta aja per tahun. Nah, harganya tuh menarik untuk kondisi seperti ini, stunning gitu ya. Itu ya memang ada harga, ada rupa gitu ya. Tapi rata-rata kalau di Jakarta itu harganya sekitar 100 sampai 110 juta. Overall, mengenai Toyota Vios, sedan compact yang enak dikemudikan sehari-hari. Cocok untuk keluarga muda yang anaknya baru 1. Ya maksimal 3 lah. Dengan beberapa barang bisa dimuat dengan mudah di sebuah sedan yang compact. Fiturnya juga berlimpah. Tidak seimbang antara desain dan fitur yang dibawanya. Ya terlalu mewah untuk dijadikan sebuah taksi. Tidak usah gengsi untuk memilih Toyota Vios untuk
kendaraan sehari-hari untuk di dalam kota dan cukup nyaman untuk dibawa juga ke luar kota. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Berita otomotif yang menarik. Terima kasih telah menonton.